don't know what this is. You don't know what the animal is. Okay, I think. Oke, seperti janji gue di video kemarin, gue akan jujur-jujuran mengenai Monaco Grand Prix yang membuat fans dan mungkin F1 sendiri itu dilema ya. Apakah Monaco Grand Prix ini layak dipertahankan atau tidak di kalender F1? Di satu sisi tuh males banget lah ya setiap kali kesini, karena udah fix 20 mobil pawai doang. Tapi di sisi lainnya kayak ini track tuh se-legend dan se-ikonik itu, sehingga kalau dihapus dari kalender tuh bakal big loss banget buat F1. Maka dari itu, topik hari ini ialah gue mau jujuran mengenai Monaco Grand Prix ini. Layak dipertahankan atau enggak di kalender F1 untuk kedepannya. Oke, jadi kenapa sih balapan Monaco Grand Prix ini boring banget dan udah fix aja bakal boring banget setiap kali kita kesini? Ya jelas, karena track mereka yang sesempit itu dan akhirnya membuat menyalip tuh nggak impossible, tapi sulit banget. Sesulit kalian move on dari mantan kalian. Dan dari sini ya setiap kali kita ke Monaco, ya udah fix bakal ngeliat 20 mobil pawai aja. Tapi hal ini justru membuat Monaco Grand Prix selalu menyajikan qualifying yang paling seru di antara qualifying di balapan lainnya ya. Karena ya posisi start balapan mereka bakal 90% menentukan hasil balapan mereka juga. Buktinya kemarin, top 10 qualifying berhasil mempertahankan posisi mereka masing-masing sampai akhir balapan. Dan kalau nggak salah, gue ada baca juga kalau Monaco Grand Prix 2024 kemarin merupakan balapan pertama dalam sejarah F1 di mana top 10 qualifying itu berhasil mempertahankan posisinya masing-masing sampai akhir balapan. Statistik gak menarik yang menarik kalau gue bisa bilang. Tapi ya layout track yang sempit dan mobil F1 yang sekarang udah segede dugong ini buat balapan di sini ya stagnan-stagnan aja gitu. Jadi muncullah perdebatan, kenapa sih bisa boring dan apakah ini salah track atau mobilnya? Sebenarnya, kalau menurut gua, kombinasi dua-duanya. Gua lihat F3 dan F2 juga kemarin karena kebetulan mereka berada di weekend yang sama dengan F1. Dan jujur aja kurang lebih sama aja kayak F1 mereka. Bedanya kan kalau F3 itu kan mobilnya banyak, ada 30 kan ya. Dan chaos bisa aja terjadi karena serame itu mereka. Dan bener, kejadian tuh rame banget mereka kemarin. Dan F2 memiliki situasi di mana ban mereka tuh bener-bener baru ya, jadi kayak masih dingin banget, belum hangat ketika ganti ban atau pit. Sehingga tuh bakal menguntungkan pembalap yang bannya tuh udah anget. Terciptalah beberapa overtake dan aksi-aksi yang seru, kayak duo Prema kemarin tuh, gacor itu. Tapi selebihnya ya sama aja, medium overtake. Paling contoh bagus untuk buktikan kalau mobilnya juga menjadi masalah ialah balapan Formula E tahun berapa tuh, gue lupa ya. Ada sekitar 100 overtake di Monaco. Gile nggak tuh? F1 ngeliat satu overtake di Monaco aja, udah nganggep itu God mode, tau nggak? Jangan so iya deh. Jadi itu salah satu bukti kalau mobil tuh bisa bermain di sini untuk menyajikan aksi-aksi di Monaco. Tapi para pembalap pun kita bisa bahas juga di sini ya. Karena menurut gua, setiap pembalap kalau udah balapan di Monaco itu tujuan utamanya itu selalu survive, bukan nyalip pembalap di depannya. Adalah tapi nggak sesering itu karena main fokusnya itu selalu survive. Apalagi Monaco ini balapannya berada di sekitar awal-awal musim. Jadi para pembalap mindsetnya tuh ya udah main aman dan gak gegabah karena musim tuh masih panjang. Sia-sia kalau lu terlalu overpush di sini ya kan dan mengambil resiko-resiko yang besar. Itu bisa menjadi faktor juga. Jadi ya kesimpulannya mobil bisa menjadi faktor kenapa balapan di Monaco kemarin tuh dan mungkin sebelum-sebelum itu juga bosenin. Kalau mobil segede gaban ya susah emang ya kan. Dan semoga aja regulasi 2026 yang kelihatannya juga pasti lebih kecil dari regulasi yang sekarang mobilnya. Nanti itu bisa sedikit memperbaiki masalah itu. Tapi gue bakal lebih mengarah ke tracknya. Apakah bisa diperbaiki untuk memperbaiki balapannya di sini? Kalau dari layout sebenarnya ya udahlah ya karena ini street track juga. Gak bakal semudah itu untuk mengubah layoutnya. Karena jalan itu juga dipakai sama warga sana dan udah di situ dari awal gitu ya. Ada yang nyaranin juga untuk naruh DRS zone di lurusan tunnel. Ya dimana bisa aja tapi harus dites juga safety-nya. Safe atau enggak. Kalau saran gue kalau mau kayak gitu ya, chicane setelah tunnel tuh dihapus aja biar bisa lebih maksimal DRS zone-nya dengan lurusan lebih panjang. Dan harusnya nyalip juga jadi lebih mudah. Lalu kalau soal memperlebar tracknya nih kan pasti pikiran kita semua tuh kalau mau mengubah Monaco jadi lebih seru tuh memperlebar tracknya. Kalau menurut gue itu ya rada nggak mungkin karena ya jalan Monaco tuh ya emang udah dibuat kayak gitu.
ini tuh bukan track sirkuit, sehingga kalau soal memperlebar jalan, ngomongnya tuh ya ke pemerintah atau kerajaan Monaco sana, bukan ke owner sirkuitnya juga. Jadi layoutnya emang harus diubah dikit, dan itu kalau dari gua. Kalian boleh kasih opini kalian juga di kolom komentar, bebas, gua akan membaca, oke? Karena ya selagi F1 mobilnya kayak gitu, dan track layoutnya juga kayak gitu, ya susah mau harapin balapan seru di sini. Paling kalau mau seru ya harus ada yang ikut campur, kayak cuaca tidak nentu, kayak 2023 kemarin tuh. Menurut gua itu seru karena terbantu sama kondisi cuaca, dan akhirnya jadi chaos dikit tuh ya kan, perubahan cuaca itu. Atau ya ini sih agak jelek ya harapannya, tapi crash-crash kayak Checo sama Haas kemarin tuh bisa dikatakan buat balapannya lebih chaos dikit. Tapi gue nggak mau ngecap balapan F1 itu seru karena crash-crashnya. Udahlah doanya jelek, dan kalau kejadian beneran, makin jelek lah image kita sebagai fans, ya kan? Lah, iya juga ya. Atau ya harapin terjadi strategi masterclass atau sebaliknya kayak Ferrari di 2022, ya kan? Udahlah bang, udah menang dia bang Harry Potter kita kemarin. Nggak usah bawa-bawa yang nggak enak lagi lah. Orang ngasih contoh doang gimana kalian ini? Ya gitulah faktor-faktor yang bisa bikin balapan di Monaco tuh seru. Tapi masalahnya, nggak setiap kali itu bakal kejadian terus. Kayak contohnya gini nih, musim lalu kita yang punya 3 faktor itu, makanya balapannya seru. Datanglah 2024, dimana cuma salah satu faktor itu doang yang terjadi, dan itu pun di awal. Akhirnya ya 90% balapannya kita turu. Jadi nggak bakal selalu muncul tuh faktor-faktor itu, makanya kita nggak bisa ngandelin itu doang. Lebih parahnya lagi, gara-gara kejadian red flag kemarin, banyak pembalap ya ganti ban di periode itu. Setelahnya ya sprint sampai akhir. Nah, gue juga mau ngekritik Pirelli nih di sini, yang mampu ngasih ban yang awet muda kayak Emma Watson di Monaco Grand Prix ini. Ya dari segi safety sih oke ya, cuman strategi nggak terlalu main di sini, jadinya kayak kurang aja gitu. Nah, soal pit stop juga nih, menurut gue 2 kali stop itu di Monaco tuh bisa bikin balapan seru dikit dari segi strategi. Sama mumpung kita juga lagi bahas ban, bisa kali F1 ngehapus regulasi kalau ganti ban pas red flag itu udah termasuk mandatory. Maksud gue gini loh, ya semua pembalap tuh boleh ganti ban saat red flag boleh, tapi jangan jadikan mandatory juga gitu loh. Ama kalau bisa, mungkin khusus di Monaco ya, bolehlah pakai cara F2 ya sekarang nih, pakai ban dingin yang benar-benar belum anget, biar ada aksi-aksi dikit tuh. F1 ini nonton video ini mungkin bakal mikir, banyak kali lah maunya fans-fans ini. Lah, kan biar balapan di sini seru ya kan, dan gak di kalender karena ikonik aja Monaco gitu. Kita mau balapan di Monaco itu nggak hanya ikonik tracknya, tapi balapan-balapan itu juga bisa dikenang dan ikonik banget gitu. Kita nggak mau dong track ikonik ini di kalender cuma karena prestigious sama historis aja ya kan? Setuju atau setuju nih kalian? Ya pasti setuju lah. Mana ada yang mau balapan F1 tuh boring ya kan? Ada tau bang. Siapa? Ya fans Charles kemarin lah. Mereka demi Charles menang di Monaco dan mematahkan kutukan itu, apa rela dan berdoa balapan itu membosankan sampai kita tidur dan skip upacara bendera besoknya. Edan eta teh. Edun. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, sudah lelah gue. Dan seperti biasa video ini akan ditutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.